Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Peralatan Elektronik dengan dosen pengampu Mai Rizwan MSI. Sebelum kita lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rahmayola, NIM 18034131, keahlian bidang khusus geofisika. Kemudian, ada rekan saya, Adam Agustio Rahmat, NIM 18034098, keahlian bidang khusus material. Anissa Febriani, NIM 18034104, keahlian bidang khusus material. Indah Jevika Nadianis, NIM 18034115, keahlian bidang khusus material. Guru Eko Saputro, NIM 18034112, keahlian bidang khusus elektronika. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang defibrilator tipe Efficiade FM 100. Selamat menyaksikan. Membahas secara singkat tentang pengertian dan fungsi dari defibrilator tipe Efficiade FM 100. Nah, untuk kebanyakan orang pasti berpikir kalau defibrilator adalah alat untuk jantung, alat untuk memperbaiki jantung seperti sembulan, atau alat untuk digunakan jika seorang jantung itu tidak normal. Nah, itu benar sekali jawabannya, karena defibrilator sendiri menurut para ahli, salah satunya menurut Dabuk, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk memberikan kejut listrik menuju otot jantung dengan intensitas tegangan yang tinggi dan waktu relatif singkat untuk pasien yang mengalami kelainan pada organ jantungnya. Nah, begitu pula dengan menurut Cummins, yaitu alat yang menghasilkan shock listrik dalam jumlah yang terkontrol pada pasien untuk mengakhiri aritmia jantung. Nah, jadi yang pikiran kita selama ini defibrilator adalah untuk jantung itu benar sekali, karena itu dibenarkan oleh para ahli dan itu pun ada teorinya. Nah, jadi defibrilator ini intinya adalah suatu alat untuk membantu seseorang apabila mengalami kelainan pada jantungnya, berdetaknya itu tidak seperti semula atau tidak normal detaknya, maka dibutuhkan suatu alat defibrilator untuk mengembalikan detak jantung seseorang secara normal kembali. Nah, lalu itu fungsi umumnya saja. Nah, lalu fungsi dari lain dari defibrilator ini apa? Nah, fungsi defibrilator ini terbagi ada 4. Yang pertama ada sebagai penyimpanan data. Nah, fitur penyimpanan data itu seperti rekaman sinyal jantung pasien, sejarah terapi dari pasien, data diagnostik, data konfigurasi, data dukungan, dan data perangkat. Nah, maksud dari seperti rekaman sinyal jantung ini, nah nanti setelah defibrilator itu diletakkan pada dada kita lalu nanti di sebelahnya itu, di alatnya itu akan muncul rekaman sinyal jantung yang keluar nantinya gitu, di alatnya itu. Nah, yang kedua yang mendeteksi kecepatan bradykardia. Nah, bradykardia yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Nah, jadi maksudnya ini ketika jantung kita berdetak tidak seperti semulanya, dibantu dengan alat defibrilator ini untuk mengembalikannya pada semulanya atau seperti normalnya maksud saya. Yang ketiga deteksi aritmia. Nah, fitur ini mampu mendeteksi fibrillasi ventricle atau ventricular fibrillation. Yang keempat ada pengobatan aritma. Nah, alat ini akan memberikan energi sesuai dengan kejutan fibrillasi agar jantung dapat berdetak kembali. Nah, jadi fungsi defibrilator ini apapun tipenya fungsinya sama, yaitu untuk membantu seseorang yang mengalami kelainan pada jantungnya. Nah, kenapa dengan tipe DVM Efficiade 100 ini? Karena tipe ini telah banyak digunakan di Indonesia sendiri seperti di rumah sakit, bandara, restoran, karena kita tidak mengetahui kapan seseorang akan terkena akan mengalami kelainan pada jantungnya. Jadi defibrilatornya adalah alat yang cukup penting, ini harus ada di tempat-tempat penting tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian-bagian defibrilator tipe Efficiade FM 100. Pada bagian ini kita akan membahas pertama bagian depan dari defibrilator. Adapun beberapa kompartemen atau tombol-tombol dari bagian depan ini itu seperti ditunjuk pada gambar ini, yaitu external power indicator yang gunanya adalah sebagai petunjuk bahwa tegangan AC sudah terhubung ataupun tersambung. Pada bagian ini yaitu baterai indikator yang gunanya adalah sebagai indikator ataupun petunjuk bahwa baterai sudah berada dalam defibrilator. Pada bagian ini yaitu ready for use indikator yang gunanya adalah sebagai petunjuk ataupun penanda bahwa defibrilator sudah siap kita gunakan. Pada bagian ini yaitu terapi knob yang gunanya adalah sebagai pemilihan terapi jenis apa yang akan kita pilih nantinya. Kemudian ini adalah sense button yang gunanya adalah sebagai penyekron kelistrikan pada tubuh pasien, apakah pasien ini layak kita berikan shock ataupun tidaknya. Pada bagian ini yaitu charge button yang gunanya adalah tombol pengisian energi pada defibrilator. Pada bagian ini yaitu shock button yang gunanya adalah menembakkan energi yang sudah di-charge kepada pasien. Pada bagian ini yaitu smart select knob yang gunanya adalah sebagai tombol kontrol pintu yang ada pada layar monitor. Pada bagian ini yaitu printer button yang gunanya adalah sebagai percetakan ketika pasien selesai didiagnosis.
Nah, pada bagian ini yaitu report button, yang gunanya adalah sebagai penampilan laporan terakhir dari defibrilator. Kemudian, pada bagian ini yaitu mark event button, yang gunanya sebagai penandaan kejadian penting saat shock diberikan kepada pasien. Pada bagian ini yaitu alarm button, yang gunanya adalah sebagai pemberian alarm untuk mengatur alarm pada defibrilator. Pada bagian ini yaitu soft case, yang gunanya adalah sebagai kontrol pada monitor. Kemudian, ini adalah parameter port, yang gunanya adalah sebagai tempat penyambungan kabel-kabel parameter. Bagian ini adalah display. Display berguna sebagai penampilan keadaan pasien pada monitor secara real time. Bagian ini adalah lead select button, yang gunanya adalah untuk menampilkan jenis lead yang akan kita gunakan pada pasien. Pada bagian ini yaitu bagian kategori button, yang berguna sebagai pemilihan jenis kategori untuk keadaan pasien. Nah, pada bagian external panel ini nanti akan kita bahas pada bagian atas dari defibrilator ini. Selanjutnya yaitu bagian kiri dari defibrilator. Pada bagian kiri dari defibrilator tipe ini itu didedikasikan untuk memantau tanda-tanda vital utama. Adapun fitur-fitur yang ada pada bagian ini yaitu ini adalah handle yang berguna sebagai pegangan pada defibrilator. Dan ini adalah pouch connector yang berguna sebagai kantong penyambung lubang dari kabel-kabel defibrilator. Nah, pada bagian ini yaitu drain CO2 port, yang gunanya adalah sebagai lubang penghubung kabel abu-abu dari CO2. Nah, kemudian ini yaitu blue SPO2 port, yang gunanya adalah sebagai lubang penghubung kabel warna biru SPO2. Nah, pada bagian ini yaitu red NDP port, yang gunanya adalah sebagai lubang penghubung kabel berwarna merah dari NDP-nya. Nah, pada bagian ini yaitu white ECG, yang berguna sebagai lubang penghubung dari ECG, yang dimana kabelnya di sini berwarna kuning. Selanjutnya kita bahas bagian kanan dari defibrilator tipe Epicia DFM100 ini. Pada bagian kanan ini didedikasikan untuk memberikan terapi dan percetakan dari defibrilator tipe Epicia DFM100. Nah, adapun kompartemen yang ada pada bagian kanan ini yaitu terapi port. Terapi port ini digunakan tempat pemasukan kabel terapi saat menggunakan defibrilator. Kemudian printer. Printer ini digunakan untuk kabel penghubung antara defibrilator dengan printernya nanti yang akan mencetak hasil diagnosis dari pasien. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bagian belakang dari defibrilator tipe ini. Nah, adapun beberapa fitur-fitur yang ada pada bagian belakang ini yaitu LAN port, yang gunanya adalah sebagai penghubung defibrilator dengan jaringan. USB port, yang berguna sebagai penghubung USB dengan defibrilator. Kemudian ini adalah ECGO port, yang gunanya adalah sebagai penghubung keluaran pada defibrilator. Nah, kemudian yang ini adalah equalization terminal, yang gunanya adalah sebagai terminal pemerataan pada defibrilator. Nah, pada bagian ini yaitu lubang ini yaitu AC connection, yang berguna sebagai lubang penghubung AC dengan defibrilator. Pada bagian ini yaitu baterai compartment, yang gunanya adalah sebagai tempat penutup baterai pada defibrilator. Nah, ya, pada bagian ini baterai latch, yang gunanya adalah sebagai bagian untuk membuka ataupun menutup dari baterai pada defibrilator ini. Kemudian ada bedral hook connection. Bedral hook connection ini digunakan sebagai sambungan pengait pada bedralnya. Kemudian AC power board, yang berfungsi sebagai lubang penghubung kabel AC. Nah, kemudian ada kabel strap rear pouch connection. Nah, kabel strap ini gunanya adalah sebagai lubang-lubang penghubung dari tali kabel belakang nantinya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian atas dari defibrilator tipe ini. Nah, pada bagian atas ini memiliki pegangan untuk memudahkan pengangkutan dari external pedal ini. Nah, adapun external pedal ini gunanya adalah sebagai pengantar energi langsung menuju ke pasien. Adapun fitur tambahan dari defibrilator tipe Epicia DFM100 ini yaitu ada tali kabel. Nah, tali kabel ini digunakan sebagai kabel penghubung lubang pada defibrilator. Nah, ada strap kabel yang gunanya adalah sebagai pengikat antara kabel-kabel yang ada pada defibrilator. Nah, yang ini adalah carry bags, yang berfungsi sebagai tas pembawa dari defibrilator ini sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan pada materi selanjutnya. 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana secara perkembangan defibrilator itu tersebut. Defibrilator pertama kali ditemukan oleh James Lewis Rufus dan Frederick Petrie pada tahun 1899. Mereka adalah ahli fisiologi dan dari Universitas of Geneva dari Swiss. Mereka menemukan fakta bahwa sengatan listrik kecil bisa menyebabkan fibrilasi vertikal pada anjing, dan biaya yang besar akan membalikkan kondisi. Samping itu juga membuat muatan lebih besar. Gadget tersebut akan membuat vibrasi kembali normal. Inilah awal mula permulaan penemuan defibrilator modern yang ada pada saat ini. Selanjutnya, sejarah defibrilator ini berlanjut pada saat peneliti yang menemukan defibrilator eksternal yang ada pada saat ini. Seorang insinyur kelistrikan pada tahun 1930 yaitu William Conwenhoven mengadakan penelitian tentang hubungan antara kegiatan listrik dengan pengaruhnya terhadap jantung manusia.
Penelitian ini dilakukan saat William menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Johns Hopkins. Pada saat penelitiannya, ia melakukan perangkat untuk lompatan awal jantung. Dari penelitian ini ditemukanlah defibrilator, dan untuk mengujinya digunakan seekor anjing seperti yang dilakukan oleh Bateri dan Purvos. Semua penelitian yang telah ada untuk alat defibrilator diujikan pada seekor anjing. Namun untuk pertama kali pada tahun 1947, alat kejut jantung diuji pada tubuh manusia. Peristiwa ini dilakukan oleh Profesor bedah dari Universitas Case Western Reserve yang bernama Claude Beck. Ia memiliki teori bahwa fibrilasi vertikal sering terjadi di jantung yang sehat. Ia menggunakan teknik ini pada laki-laki berusia 14 tahun yang sedang dioperasi karena cacat bawaan dada dan berhasil dilakukan. Kejadian pada anak ini berlangsung pada saat pembedahan dibuka dan dipijat jantung. Penggunaan dilakukan selama 45 menit sampai kedatangan defibrilator. Penelitian Beck dilakukan saat internal kedua sisi jantung bersama dengan prosenyid obat anti aritmia dan mencapai pengambilan irama sinus normal. Pada awal penggunaan arus bolak-balik dari soket listrik yang berubah menjadi 110 sampai 240 volt hingga antara 300 sampai 1000 volt untuk sampai ke jantung dengan cara pedal jenis elektroda. Teknik ini dianggap tidak efektif dalam membelikan VF, sementara studi morfologi menunjukkan kerusakan pada sel-sel otot jantung post-mortem. Sampai pada tahun 1950-an, defibrilator jantung digunakan hanya saat rongga dada terbuka saat operasi. Pada saat pertengahan 1950-an ditemukanlah perangkat defibrilator tertutup dada yang diterapkan tegangan bolak lebih besar dari 1000 volt. Dilakukan melalui elektroda diterapkan secara eksternal melalui kandang dada ke jantung dan dicetus oleh Dr. V. Eskin dengan bantuan Akinov di Frunz. Pada tahun 1959, seorang peneliti Bernard Long memulai penelitiannya bersama insinyur Berkowitz di laboratorium hewan, di mana dalam penelitiannya melibatkan pengisian bank kapasitor untuk sekitar 1000 volt dengan kandungan energi 100 sampai 200 joule, kemudian memberikan muatan melalui induksi seperti menghasilkan gelombang sinusoid muda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis defibrilator. Defibrilator ini terbagi atas 3 pola, yaitu secara umum menurut penggunaannya dan jenis gelombang. Dan menurut secara umum terbagi 3 pola, yaitu yang pertama current based defibrilator, yang kedua impedance based defibrilator, yang ketiga energy based defibrilator. Dan menurut penggunaannya terbagi 2, yaitu defibrilator AC dan defibrilator DC. Dan menurut jenis gelombangnya terbagi 2 pola, yaitu defibrilator monoposis dan defibrilator biposis. Menurut secara umum, yang pertama yaitu energy based defibrilator. Perangkat ini mengisi kapasitor ke tegangan yang ditentukan, kemudian memberikan sejumlah energi ke tubuh. Jumlah energi yang diberikan tergantung pada tegangan yang dipilih dan impedansi transtoraks. Yang kedua yaitu impedance based defibrilator. Pemilihan arus yang diterapkan berdasarkan impedansi transtoraks. Yang ketiga yaitu current based defibrilator, yang mana alat ini memberikan dosis arus tetap yang menghasilkan ambang defibrilasi yang tidak tergantung pada impedansi transtoraks. Jenis-jenis dari current defibrilator ini terbagi 6. Yang pertama manual external defibrilator, yang kedua manual internal defibrilator, yang ketiga automatic external defibrilator, yang keempat implanted cardioverter defibrilator, yang kelima wearable cardioverter defibrilator, dan terakhir itu internal defibrilator. Selanjutnya menurut penggunaannya terbagi 2. Yang pertama yaitu defibrilator AC atau alternating current, yang mana menggunakan arus listrik 5 sampai 6 ampere tidak dapat menangani fibrilasi arterial dengan baik. Yang kedua yaitu defibrilator DC, direct current. Keuntungan dari defibrilator DC yaitu yang pertama dapat mengurangi efek kerusakan pada jantung karena tidak menimbulkan fibrilasi vertikal seperti pada AC. Yang kedua yaitu dapat mengurangi efek konvulsif pada otot rangka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dari defibrilator berdasarkan gelombang. Untuk yang pertama yaitu pada yang monopasik, kita menggunakan kejutan listrik hanya dari satu sisi, di mana arus listrik dari elektroda itu berasal dari satu elektroda dan elektroda yang lainnya, tetapi hanya berjalan untuk sekali saja. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya gelombang bipasik, di mana gelombang bipasik ini dia menggunakan kejutan listrik dari dua sisi dan arus listriknya juga mengalir 2 kali, di mana pertama dari defibrilator pertama ke elektroda yang lain, lalu dia melakukan feedback atau umpan balik sehingga terjadi 2 arah ataupun bisa disebut dengan gelombang sistem kelistrikan yang ada pada defibrilator. Jadi langsung saja, defibrilator merupakan satu tipikal elektronik yang mencakup satu daya, kapasitor, induktor, transformator variabel, dan juga penyearah. Untuk lebih lengkap, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar dari sistem kelistrikan yang ada pada defibrilator. Untuk sumber listriknya sendiri pada defibrilator, dia dapat berasal dari baterai, catu daya utama, dan selanjutnya untuk kapasitor, di mana untuk kapasitor dia sendiri
di mana kapasitor ini dia merupakan suatu komponen yang paling penting dari defibrilator, yang mana dia berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar muatan listrik, yang mana listrik tersebut berasal dari catu daya dan kemudian melepaskannya dalam waktu yang singkat di jantung pasien. Defibrilasi yang efektif itu dia tergantung pada energi yang dilepaskan di jantung, di mana arus dan juga muatan yang dikirim oleh kapasitor tadi dia melakukan pengosongan yang meluruh dengan cepat dan juga dalam fungsi yang eksponensial. Kemudian untuk arus yang dikirim dia harus dipertahankan dalam beberapa milisekund ataupun milidetik, yang bertujuan agar defibrilasi ini dapat berhasil. Selanjutnya, induktor itu sendiri dia melanjutkan kerja dalam meminimalkan peluruhan aliran arus yang cepat ataupun energi yang diberikan, dan kemudian energi tersebut diubah menjadi 5000 volt DC. Baiklah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar bahwa sumber dari defibrilator ini yaitu catu daya. Kemudian kita lanjutkan ke aliran arus yang pertama, di mana listrik mengalir dari catu daya menuju kontak A, sehingga kontak A terbuka dan aliran arus listrik pun masuk ke kapasitor. Dan kemudian kapasitor melakukan pengisian. Setelah beberapa saat melakukan pengisian dan kapasitor memiliki aliran arus yang sama besar dengan sumber, maka pengisian akan terhenti. Dan setelah tombol pada pedal defibrilator ditekan, maka kontak B akan terbuka, sehingga kapasitor akan melepaskan energi listrik yang mengalir menuju induktor, agar aliran listrik mengalir secara perlahan menuju pedal agar proses defibrilasi yang kita lakukan berjalan secara eksponensial dan dapat bekerja dengan efisien menuju jantung pasien. Dari alat defibrilator tipe Evisia DFM 100. Di mana kita ketahui bahwa fungsi defibrilator ini adalah mengembalikan detak jantung ke posisi normal. Di mana ada dua macam ya, ada bradikardia di mana detak jantungnya itu lambat, kemudian takikardia itu detak jantung yang bergerak cepat. Nah, kita menggunakan posisi normal. Nah, fungsi defibrilator ini dia dikembalikan ke aritma asalnya atau ke aritma normalnya. Nah, ini adalah merek Philips ya, Evisia DFM 100. Untuk posisi belakang itu pertama ada catu dayanya, pengisian catu daya. Kemudian ada LAN port. Kemudian selanjutnya ada USB. Nah, posisi sebelah kanan itu ada tempat baterai ya. Nah, tinggal panah ke atas, tarik, kemudian dikeluarkan. Nah, panahnya itu harus ke atas. Dan di sini ada polaritas positif dan negatif. Jadi posisinya seperti itu ya teman-teman. Ini ada panah ke atas, jadi posisinya panah itu harus ke atas gitu. Mesin baterai. Dan ini ada tombol, jika ditekan tombol akan keluar informasi berapa baterai yang tersisa. Nah, untuk masukannya sama ya, posisi panah harus ke atas, tarik, kemudian tekan. Dan ini adalah pedals. Nah, pedals ini dia ada dua tempat ya, jadi posisikan dia sesuai tempatnya tersebut. Jadi tinggal posisikan kemudian tekan. Begitu juga temannya satu lagi, posisikan dan tekan. Nah, di pedal tersebut ada dua tombol. Nah, ada nomor 3 dan nomor 2. Ini adalah kabel yang terhubung pada pedal. Nah, untuk bulat tadi kita tinggal tekan dan copot. Nah, ini untuk yang kecilnya ya, pedal untuk si anak kecil atau untuk bayi. Nah, jika dipasang lagi, nah itu pedal untuk yang dewasa. Nah, tinggal kita letakkan dengan posisi sebelumnya. Ini adalah fungsi rampingnya. Sebagaimana kita lihat ada kabel terhubung. Kemudian ada panah ya. Nah, kita lihat ada panah mengarah ke bawah. Nah, untuk mencopotnya, panah itu kita tekan ke bawah dan tarik. Pasangnya lagi, tinggal menekan. Gitu. Nah, untuk sebelah kanan itu ada printernya ya, hasil cetakan kita. Itu ada bacaan open, kemudian tekan, tinggal tarik ke atas. Kemudian kita masukkan kertas hasil yang akan diprintnya nanti. Nah, ini seperti sama kertas seperti ATM. Oke, tinggal pasang lagi. Kita lanjut
Nah, ini adalah kabel LCD. Nah, untuk yang ini kita hanya punya 3 ya, ada 3 LED-nya, leads-nya. Tinggal mencocokkan nih berwarna merah, hijau, dan kuning. Ya, tinggal kita masukkan, colokkan ke dalam alatnya, pasangkan LCD-nya. Kita lanjut ke bagian monitor. Di sini ada takip putih ya, warna putih. Untuk ikutinnya menunjukkan nanti mode mana yang aktif. Kemudian ada mode utamanya. Kemudian ini ada informasi baterai, jadi kan menunjukkan baterai, informasi baterai nantinya. Kemudian ini ada mode yang bisa kita pilih nanti energinya, ada mode LED, kemudian energi yang kita pilih berapa. Kemudian ada mode laser, sinkron, kemudian charge atau pengisian daya, dan shock atau kejutan yang terhubung pada pedal. Nah, ini adalah tombol terapi namanya. Jadi kita bisa memilih, tinggal cari apa yang kita butuhkan, kemudian tekan dan keluar exit. Di antara termasuknya juga ada tombol alarm, kemudian mark event, kemudian juga ada report, jadi kayak laporan gitu. Kemudian terakhir itu adalah printnya. Nah, ini adalah tombol pemilihan leads yang kita tadikan, ada 3 leads kan. Jadi ada lead 1, 2, 3 atau pedals untuk menampilkan kurva sinyal gelombangnya. Dan ini adalah mode apakah untuk anak-anak atau orang dewasa gitu kan, untuk orang dewasa. Dan ini baterainya, informasi baterai pada monitor. Kemudian kita pilih yang order, kemudian operasional check ya, operasional, kemudian kejeramatan. Nah, yes. Kemudian ada keluar perintah. Nah, kita harus kita set ke 170 joule. Nah, kemudian kita harus cek balance yang terhubung ya, balance terhubung. Kemudian diganti lagi 150. Dan pengisian daya, cek chart, kemudian harus terhubung pada pedals. Ikuti proses. Kemudian dia akan perekaman atau pengiriman sinyal ya. Pengiriman pengecekan maksudnya. Rekaman pengirimannya ada lead-nya bagaimana, kemudian pedals atau pads-nya, baterainya bagaimana, kemudian printernya. Nah, setelah dicek, nanti akan dikeluarkan hasilnya pada printer yang bagian samping tadi. Nah, di sini akan dilihatkan hasil. Ini seperti nomor seri dari defibrillator, kemudian pemeriksaan hari ini bagaimana, kemudian diberikan informasi juga kapan terakhir operasional check-nya. Nah, sekarang kita tahulah bagaimana apakah lulus atau gagal operasional check kita. Nah, kondisi baterai, sudah banyak lah diberikan informasi di sini. Nah, di sini ada komen kalau ada kerusakan atau tidak disarankan, nanti akan berisi komen. Setelah dilakukan operational check ya, kita masuk ke dalam exit object. Nah, kita refresh dulu. Kemudian kita tekan tombol lagi tombol terapinya sama seperti yang tadi. Masuk ke operational check. Kemudian pilih object summary. Nah, di sini akan dikeluarkan hasilnya lulus atau gagalnya operational check kita. Oke, mode defibrillator. Nah, dari mode defibrillator ini ada AED ya. Kita arahkan tukik yang warna putihnya ini ke tombol AED untuk yang otomatis. Nah, setelah itu ada tombol pasien ya. Jadi kan ada diberikannya perintah atau ditampilkannya aturan untuk anak-anaknya berapa, diberikan energi, untuk orang dewasa berapa. Bisa dilihat pada monitornya. Ya, ini ada 150 joule untuk dewasa, ataupun untuk anak-anak 50 joule atau bayi ya 50 joule. Nah, setelah itu kita hanya mengikuti perintah dari suara yang dikeluarkan dari alat ini. Nah, setelah mengikuti perintah, kita tinggal menekan tombol shock yang terhubung pada pedals. Nah, untuk HED manual ini kita arahkan ke monitor, kemudian pemilihan berapa energi kita perlukan, kemudian tekan tombol chart chart dan pedal juga kita tekan tombol chart agar saling terhubung pengisian dayanya. Kemudian selanjutnya tekan tombol shock dan pilih energi yang kita perlukan. Oke. Untuk membatalkan jika tidak ada untuk membatalkan defibrillator atau menunda, kita bisa menekan tombol cancel ya. Jadi artinya selesai untuk atau penundaan dari defibrillator ini, proses defibrilasi. Untuk selanjutnya kita masukin mode pacer. Nah, mode pacer ini sebenarnya dia terbagi dua ya. Jadi
ada di main, ada fix it. Untuk yang ada tombol, pertama kita aktifkan tombol lead yang terhubung pada ECG. Nanti akan ditampilkan gelombang R-nya. Dan kita masuk ke bagian peser settingnya, kemudian arahkan ke peser output. Nah, dari sana cantumkan ada 30 mA. Untuk mengeluarkan gelombangnya tinggal pilih start, nanti keluar gelombang R-nya. Untuk selanjutnya itu adalah kita masuk ke tombol sinkron yang terhubung kepada kabel ECG pada pasien. Nah, sekarang kita kan bisa memilih berapa energinya. Kemudian kita memilih mode sinkron ketika warna biru berarti diaktif, kemudian terlihat juga pada monitor gitu ya. Dan akan dikeluarkan nilai bentuk dari gelombang R-nya. Nah, kita di sini memberikan seperti sebelumnya ada chart sama shock. Dan pastikan itu terhubung pada pedalsnya. Nah, jika ingin membatalkan tinggal menekan tombol cancel. Nah, itu telah terhenti. Selanjutnya, yang pada baterai tadi, jika ada terdengar suara ciutan audio yang silang warna merah, itu menandakan baterai lemah, ataupun nanti ciutan audio yang menandakan bahwa baterai tersebut sedang terisi dan bisa digunakan sebenarnya pada waktu tertentu, ataupun ciutan warna merah dengan suara yang menandakan bahwa baterai tidak terhubung. Selesai. Terima kasih. Perawatan defibrilator. Yang pertama itu adalah kalibrasi, di mana kalibrasi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali oleh Departemen Kesehatan. Yang kedua adalah pemeliharaan dan pembersihan alat. Nah, di antara pemeliharaan alat yang dapat kita lakukan adalah yang pertama itu energi selectnya diposisikan pada kondisi off. Kemudian semua peralatan dikembalikan pada tempat penyimpanan. Yang ketiga, mencek kabel-kabel dan membersihkan kedua pedal. Yang keempat, pada bagian luar itu dibersihkan dengan larutan yang disarankan. Jika dia terkontaminasi sesuatu, maka larutan dicampurkan dengan alcohol wipe. Kemudian yang kelima, modul dari alat dilepaskan jika alat selesai digunakan. Yang keenam, alat tersebut dikeringkan terlebih dahulu sebelum kita simpan. Dan yang terakhir, pastikan alat tersebut berfungsi dengan baik agar bisa digunakan untuk pasien selanjutnya. Nah, untuk pembersihan alat, itu tata cara yang kita lakukan adalah yang pertama, kita membersihkan penutup dengan cairan disinfektan menggunakan kain halus atau kapas. Nah, kemudian selanjutnya, aksesoris sekali pakai itu harus dibuang ya, karena agar tidak digunakan lagi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pedal itu diusap dengan disinfektan sampai kering. Yang keempat, pada spon elektroda itu dibersihkan dengan cara radiasi, penguapan dan memakai ethylene oxide. Kemudian yang terakhir, LED sensornya dibersihkan dengan disinfektan. Kemudian perhatikan celah-celah yang ada di sensor ataupun alat tersebut. Nah, pastikan semuanya bersih. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan harian. Nah, pemeliharaan harian itu seperti kita mencek kabel listriknya bagaimana, kemudian mencek kabel pasien dan kabel padelnya, kemudian kita memastikan lampu dan AC power menyala jika terhubung sumber listrik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita melakukan tes fungsi pada tombol shock dan energi. Kemudian kita harus memutar energi ke nilai 100 joule. Memastikan posisi pedal dewasa, apex, dan sternumnya dengan benar, serta posisi defibrilator itu terletak dengan posisi yang benar. Kemudian kita menekan tombol synth agar defibrilator itu berada pada posisi mode sinkron ya. Kemudian kita memastikan lagi defibrilator itu tidak discharge. Nah, kemudian selanjutnya adalah meletakkan pedal pada tempatnya, kemudian menekan discharge secara bersamaan. Nah, terakhir kertas record akan mengeluarkan dari hasil tes yang kita lakukan tadi. Kemudian perawatan yang terakhir adalah pemeliharaan software. Nah, inilah perawatan defibrilator yang bisa kita lakukan. Mengenai sistem komunikasi pada defibrilator. Pada sistem komunikasi defibrilator ini yang Evicia DFM 100, dia memiliki 3 jenis output, berupa audio perintah suara, nada, dan juga kicauan. Untuk perintah output audio suara dan nada dihasilkan oleh VCA ataupun prosesor. VCA prosesor juga berfungsi sebagai untuk memperkuat sinyal dan juga meneruskan ke speaker melalui kabel. Pada saat perangkat mati, VCA terapi dari pengontrol audio akan tetap aktif. Kemudian selanjutnya dia akan memberikan daya pada amplifier audio pada VCA tersebut agar menghasilkan kicauan melalui amplifier tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok diagram yang ada pada defibrilator. Dapat kita lihat bahwa yang pertama yaitu sumber dayanya berasal dari tegangan PLN, kemudian masuk sehingga tegangan pada power supply pun terisi.
Dan selanjutnya, tegangan pada power supply, dia mengisi daya baterai sehingga menghasilkan tegangan DC. Kemudian pada tegangan DC, dia berfungsi untuk menggerakkan relay dan pembangkit tegangan. Pada relay, tegangan itu dia memiliki fungsi untuk mengontrol waktu discharge, di mana yang nantinya dia akan mengontrol waktu pembuangan muatan pada kapasitor. Kemudian setelah adanya pembuangan muatan dari kapasitor yang disalurkan menuju pedal, kemudian menuju pada pembangkit, di mana pada pembangkit ini tegangan digunakan untuk menguatkan tegangan yang masuk pada SAG multipair sebagai penyearah. Setelah masuk ke penyearah, lalu nantinya dia akan menghasilkan tegangan DC yang tinggi, dan kemudian selanjutnya tegangan DC yang tinggi itu akan masuk ke blok power kapasitor. Setelah masuk ke blok power kapasitor, kemudian akan disalurkan ke elektroda yang diatur oleh discharge tadi. Kemudian dari elektroda tersebut, maka impuls akan masuk ke jadwal. Ini adalah bentuk gelombang dari defibrilator, bentuk gelombang kejutan 200 Joule dan denyut nadi. Di mana di sebelah kiri itu merupakan bentuk gelombang bipasif dan di sebelah kanan itu merupakan bentuk gelombang pulsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.